Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin video kali ini kita akan membahas mengenai logistic regression. Ya, dalam di sini saya sudah punya data itu uh, X1, X2, X3 dan Y. X1 itu seperti video yang untuk regresinya adalah jam belajar, X2 itu persentase kehadiran, dan ini X3 adalah metode pembelajaran, dan Y ini adalah kategori lulus atau tidak lulusnya. Nah, berbeda dengan regresi linear yang kemarin, itu memprediksi nilai kontinu. Pada kasus ini, variabel dependent atau si Y ini berbentuk kategorik. Nah, dari sini lulus atau tidak lulus. Sehingga metode yang bisa kita gunakan adalah regresi logistik atau dalam Inggrisnya logistic regression. Oke, di sini saya close. Oke, kita seperti biasa kita akan melakukan load data. Kita akan load data ya. Kita akan load data. Oke, karena datanya kita ini dalam bentuk CSV, nah kita akan panggil dengan read CSV. Oke, kita tersimpan di sini logistik 1, saya namanya logistik 1, Ctrl C, baru kita Ctrl V, kita paste kan ya, data, hit data saja, hit data. Oke, sudah muncul di sini ya. X ini X1, ini X2, X3 dan Y. Oke. Muncul di sini. Oke, seperti tadi, seperti video sebelumnya, kita ambil variabel Y, X1, X2 dan X3. Di sini. Oke, kita untuk Y itu, nah karena dia di sini berupa tulisan atau kategorik, kita encoding dulu. Kita encoding dengan if else. Nah, di mana ini data Y ya, data Y. Nah, ketika dia sama dengan lulus, kalau besar dia lulus, maka dia bernilai 1, dan ketika tidak lulus dia bernilai 0. Mari kita lihat. Nah, untuk Y-nya kita bisa lihat di sini. Nah, Y-nya akan seperti ini. 0, 1, 1. 0 untuk tidak lulus sudah benar, 1 untuk lulus, dan 1 lagi untuk lulus. Kita ambil X1 karena dia sudah numerik, maka kita tinggal ambil saja. Untuk X2 begitu juga, dia juga numerik ya, X2. Sedangkan untuk X3 dia juga kategorik, berarti kita if else. Oke, kita encoding dia ini untuk offline-nya itu 0 dan online-nya itu 1 ya. Kita ambil data X3 sama dengan offline itu bernilai 0 dan online itu bernilai 1. Sudah ambil, kita periksa untuk X3. Oke, 1 untuk online dan 0 untuk offline. Bisa cocok ya. Oke, hanya kita lakukan pembentukan modelnya. Oke.
kita beri nama model logit aja atau logistik ya, boleh, terserah. Untuk X3 ini kita lakukan S faktor ya, supaya nanti untuk X3 nya ini terbaca sebagai faktor atau kategorik. Oke. Nah, kita panggil fungsi GLM yang tadi. Untuk regresi linear dia pakai LM, kita untuk regresi logistik ini pakai GLM. Berarti Y dipengaruhi oleh X1, X2, dan X3 dengan famili binomial. Kita panggil summary model logit. Kita panggil, oke, udah di sini muncul outputnya ya. Maka kita bisa tulis modelnya sebagai berikut. Bisa sini learn paper 1 kurang P ini sama dengan yang ini 9 negatif 96 negatif 96,4861 ditambah 1,97 saya 1,9074 ditambah dengan 0,9692 ditambah 0,4108. Oh ya, ini untuk X1, sini untuk X2, dan di sini untuk X3. Oke. Ini adalah untuk model dari logistik regresi. Oke, untuk interpretasinya kita bisa lihat satu persatu ya. Nah, untuk koefisien X1 yaitu jam belajar ini memiliki koefisien sebesar 1,9074 dengan nilainya ini nilai signifikan 0,0512 yang artinya ini mendekati signifikan pada alfa 5%, masih di atas 0,05 tapi bisa dianggap dia signifikan ya. Yang artinya ini peningkatan jam belajar cenderung meningkatkan peluang kelulusan mahasiswa karena dia di sini positif. Jadi peningkatan jam belajar itu cenderung meningkatkan peluang untuk mahasiswa itu lulus. Nah, untuk sini X2 ini adalah kehadiran, dia memiliki koefisien 0,9692 dan signifikansinya ini di bawah 5%, maka dia berpengaruh signifikan sama, maka artinya ini juga kehadiran berpengaruh signifikan dalam meningkatkan peluang kelulusan. Dan untuk metode belajar kita lihat di sini koefisiennya adalah 0,4108 dan dia tidak signifikan ya, karena di atas 0,5 artinya ini metode belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap kelulusan. Nah, selanjutnya untuk
Langkah selanjutnya kita harus mencari yang namanya odds ratio. Bisa lihat di sini odds ratio ya. Bisa lihat di sini odds ratio. Kita bisa lakukan namanya eksponensial. Kita eksponensialkan yang ini, yang estimasi dari modelnya kita ini, dari koefisien model logit. Oke, sudah dapat. Di sini untuk X1 dia bernilai 0,73. Di sini 0,73 artinya setiap kenaikan 1 jam belajarnya siswa itu akan meningkatkan peluang lulus sebesar 6,73 kali. Nah, begitu pula untuk X2. Di sini nilainya adalah 2,63. Artinya setiap kenaikan 1% kehadiran itu meningkatkan peluang lulus sebesar 2,64 kali. Dan untuk ini X3 dengan apa? Dijadikan standar itu adalah 0 yang offline ya. Berarti kita bisa lihat di sini. Berarti ini untuk online karena dia di sini 1 ya. Berarti metode online. Nah, karena di sini online ya, karena di sini 1, kalau di sini 0, berarti dia bisa bilang metode offline. Nah, karena di sini 1, karena di sini 1, berarti online. Berarti metode online meningkatkan peluang 1,51 kali. Nah, namun karena tadi di sini di atas 5%, berarti dia tidak signifikan. Jadi metode online ini lebih baik atau meningkatkan peluang 1,51 kali daripada metode offline. Oke, selanjutnya kita melakukan klasifikasi. Oke, kita bisa lihat di sini kita data probe. Kita gunakan fungsi predict. Nama modelnya kita model logit ya, model logit. Type-nya adalah respon. Kita lihat sini hit data. Di sini, di sini ya. Nilai probabilitiesnya dia melihat di sini untuk klasifikasinya ya. Di sini ada online, dan sebenarnya dia di situ tidak lulus, dan dilihat di sini probability-nya itu 0,95. Nah, karena di bawah 0,5 berarti memang hasil prediksinya modelnya kita itu benar, dia tidak lulus. Nah, kalau dia di atas 0,5 berarti dia lulus. Nah, berarti seperti ini di bawah 0,5 ya, berarti dia prediksi tidak lulus tapi sebenarnya lulus. Nah, berarti ini model kita salah mengklasifikasikan datanya kita. Dan untuk ini di atas 0,5 dia memprediksi lulus, dan ya model kita benar memprediksi dia itu lulus. Dan seterusnya sudah kita lakukan klasifikasi, kita tambahkan lagi itu seperti tadi kita lihat ya, untuk membuktikan benar tidaknya klasifikasinya kita itu kita lihat data
kelas, kita namakan ini atau prediksi kelasnya if else data prop ini kalau dia lebih besar daripada 0,5 maka dia bernilai 1, jika tidak dia bernilai 0. Kita lihat dia hit data lagi dari sini, hit data. Oke. Prediksi kelasnya gini ya, kita bisa di sini 0 di sini ya. Dia di sini lulus tadi kita encoding lulus itu sama dengan 1, dia prediksi di sini sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita lihat kinerja modelnya bagaimana. Oke. Kita lihat kinerja modelnya itu kita gunakan library caret. Kita pakai confusion matrix as a factor data prediksi kelas, as a factor y. Kita run, butuh waktu ya. Oke, sudah lihat di sini bahwa di sini kita lihat akurasinya ini 0,96% ya. Artinya ini model mengklasifikasi 96% data dengan benar, yaitu 48 dari 50 observasi ya. Bisa lihat di sini prediksinya 0 dan seharusnya prediksinya untuk yang offline ya 0 itu dia berhasil menebak benar sebanyak 15 dan 1 salah. Dan begitu pula untuk lulus, dia berhasil menebak secara benar sebanyak 33 dan salah 1 ya. Maka akurasinya di sini 96%. Selanjutnya kita bisa lihat di sini sensitivity 0,973 yang artinya dari seluruh data yang benar-benar kelasnya offline atau 0, model berhasil menangkap atau memprediksi secara benar 93,75%. Nah, selanjutnya itu kita lihat specificity. Nah, ini kebalikannya dari sensitivity. Dari seluruh data yang kelasnya online, atau bernilai 1, model mampu mengenali atau memprediksi dengan benar 97,06% dengan benar. Nah, untuk sini itu untuk interpretasi kinerja model. Selanjutnya kita namanya goodness of fit atau GOF. Goodness of fit kita bisa lihat di sini. Dia ini ada di library Dextol. Ini Dextol. Jadi kita ambil Rusedo-nya. R2. Kita ambil model logit. Which dengan Nagelkerke. Kita lihat sini ya. Oke, untuk Nagelkerke-nya itu 0,9340883. Nah, sama dengan interpretasi untuk R-square, ini model mampu menjelaskan sekitar 93,64 variasi peluang kelulusan yang menunjukkan bahwa modelnya ini memiliki daya yang menjelaskan penjelas yang sangat kuat. Ini sama interpretasinya untuk R-square yang di linear regression. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.